Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada hari ini ya kita lanjut tematik 3G, dipersiapkan buku tematiknya. Sudah siap untuk belajar? Semangat ya, selalu semangat untuk belajar ya, tetap belajar, selalu semangat, jangan pernah bosan. Ingat, kita belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri ya, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga ya hidup kita berguna untuk orang lain, dan terutama untuk diri kita sendiri ya. Kita bisa hidup tenang, hidup nyaman. Itu dimulai dari sekarang, dari kita belajar ya. Itu yang akan merasakan hasilnya nanti yaitu kita sendiri. Nah, jadi harus sungguh-sungguh belajarnya, jangan malas-malasan. Ya, semangat ya anak-anak ibu. Ingat dalam hadis Rasul ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, siapa yang mau masuk surga? Ya tentu kita semua mau masuk surga. Ya, jadi kita belajar ya, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Jika sudah belajar, maka harus diamalkan ya, diamalkan. Dan setiap pagi jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Yaitu doa setiap pagi. Doa dibaca ya, zikir pagi dan petangnya. Nah, terus hari ini yaitu perkembangan teknologi pangan. Ya, siapa yang sudah pernah makan ini? Ada tempe, tahu, yogurt, susu, keju, dan nasi. Ya, pasti ada beberapa gitu ya yang kalian gak suka. Mungkin ada yang gak suka keju, tapi kalau untuk nasi pasti semuanya suka ya. Nasi suka, terus tahu, tempe, susu, yogurt itu semuanya tuh enak-enak ya. Keju juga enak. Nah, ini semua makanan ini yaitu hasil dari teknologi pangan. Apa sih itu teknologi pangan? Nah, jadi kita akan bahas ya dalam pembahasan kali ini ya. Jadi dalam kehidupan manusia ya memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Ya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan akan makanan, sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan akan pakaian dan rumah. Jadi sandang pakaian, papan rumah. Ya, kita butuh ya, butuh makan, butuh pakaian, dan butuh rumah. Nah, ini 3 kebutuhan pokok manusia: pangan, sandang, dan papan. Nah, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling banyak dipenuhi. Agar kebutuhan itu terpenuhi, jadi beraneka jenis bahan pangan harus tersedia sepanjang waktu. Nah, karena bahan pangan mudah rusak dan membusuk, maka dibutuhkan cara yang tepat untuk mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Ya, ada 4 cara. Nah, cara tersebut membutuhkan berbagai pemikiran dan percobaan. Setelah melalui berbagai pemikiran dan percobaan, lahirlah cara-cara yang disebut teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan?
Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Contoh kayak tadi ada keju, ya keju itu bisa bertahan lama karena sudah diolah. Keju, terus tempe, tahu, itu semua hasil dari teknologi pangan. Ya, apa manfaat teknologi pangan? Ya, manfaatnya pertama itu membuat makanan menjadi lebih awet. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. Yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit. Yang keempat, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan. Yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan. Dan yang keenam, memudahkan kita untuk menjual makanan ke seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dikemas ya. Kan tadi salah satu dari teknologi pangan itu pengemasan. Nah, karena makanan sudah dikemas dengan baik ya, maka memudahkan kita ya untuk menjual makanan ke seluruh dunia. Tinggal dikirim lewat JNE, JNT, lewat pesawat ya. Jika makanan itu sudah terbungkus rapat, ya, rapat, higienis, steril, bersih ya, dan awet. Nah, hasil teknologi pangan di sini ada pangan dari tumbuhan ya, kedelai. Ya, hasil teknologi pangannya itu tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco. Nah, ini makanan-makanan ini terbuat ya asalnya itu dari kedelai, kacang kedelai. Terus kemudian kelapa. Ya, hasil teknologi pangannya itu santan. Ya, kelapa diolah bisa menjadi santan. Nata de coco tuh yang kotak-kotak itu. Terus minyak kelapa. Terus yang ketiga itu singkong. Singkong bisa diolah menjadi keripik singkong atau tepung tapioka. Terus jagung jadi tepung maizena, popcorn. Terus sayuran bisa jadi asinan atau keripik bayam ya. Bayam itu kan sayuran. Terus bisa diolah menjadi keripik bayam dan berbagai macam keripik-keripik lainnya yang terbuat dari sayuran tuh banyak. Itu hasil dari teknologi pangan. Dan buah-buahan juga bisa jadi selai, jus, manisan. Terus hasil teknologi pangan yang dari hewan, ikan ya. Ikan bisa jadi minyak ikan, bakso ikan, sarden. Terus kalau sapi jadi kornet, sosis, bakso. Terus susu sapi, susu ya, jadi susu, jadi keju, yogurt, mentega, es krim, permen susu. Terus ayam ya jadi bakso, sosis, nugget, macam-macam ya. Banyak ayam bisa diolah. Terus telur bebek ya jadi telur asin gitu. Nah, ini adalah hasil dari teknologi pangan. Itu tadi ada dari hewan dan dari tumbuhan. Nah, ini rangkuman dari hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Ya, ada 4 cara: mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Bagaimana nih caranya susu diolah menjadi permen, menjadi keju? Yaitu ada caranya ya, dengan ilmu pengetahuan. Ada pembelajarannya. Terus bagaimana cara menyimpannya, terus mengemasnya pakai apa, bahannya apa. Biasanya bahan makanan yang terbuat dari aluminium ya. Ada beberapa gitu makanan yang dibungkus dengan aluminium supaya lebih awet. Ada yang pakai plastik. Terus mengawetkan bahan pangan itu apa nih yang mengawetkan dengan cara apa? Biasanya kalau ikan itu bisa dengan garam, jadi lebih awet. Asal ya tidak dengan bahan-bahan pengawet yang berbahaya. Jadi ini bahan pengawetnya bahan pengawet untuk makanan yang alami dan tidak membahayakan. Nah, untuk tugasnya itu kerjakan di halaman 2.
Nah, di situ di halaman 2 ada ya, kalian tulis nama makanan dan bahan dasar pembuatan makanan. Terus itu ada lengkapilah kalimat rumpang ya, kalian lengkapi. Sudah ada jawabannya di situ di kotak-kotak, tinggal dipindahin. Terus kemudian yang di halaman 4 juga itu dikerjakan ya, dibaca perintahnya. Terus di halaman 12 juga dikerjakan ya, dibaca perintahnya. Terus dan di halaman 14 itu dibaca dulu tentang teknologi pangan susu UHT ya, kemudian kalian kerjakan ya, yang bagian B dan C nya kalian kerjakan ya. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat, tetap belajar, jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena balasannya surga, ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Jaga kesehatan ya, ingat 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan WA ke Bu Guru. Terima kasih. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.